Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Lupa lagi syairnya. Lupa lagi syairnya. Ingat, cuma ingat kuncinya. Aku ingat, cuma ingat kuncinya. C, A minor, D minor, ke G, ke C lagi, A minor, D minor, ke G, ke C lagi, A minor, D minor, ke G, ke C lagi. Lagu yang dinyanyikan lebih dari satu dekade yang lalu oleh band Kuburan dari Bandung ini sangat populer pada masanya. Alasannya bukan hanya disebabkan melodinya yang mudah akrab terdengar di telinga, melainkan lebih karena syairnya yang begitu dekat dengan realita kehidupan para pendengar lagunya. Siapa sih yang tidak pernah lupa? Semua orang pasti pernah lupa. Saya pernah lupa dan saya yakin kalian juga pernah lupa. Apabila kalian merasa yakin tidak pernah lupa, maka berarti kalian sudah lupa. Lupa itu manusiawi, dan karena manusiawi, maka lupa itu sah-sah saja. Yang penting lupanya jangan keterlaluan. Jangan terlalu sering lupa. Apa saja lupa. Siapa saja lupa. Kapan saja lupa. Di mana saja lupa. Sedikit-sedikit lupa. Lupa kok sedikit-sedikit. Jika sering lupa, maka namanya bukan lagi lupa, melainkan pelupa. Nah, bagi yang pelupa, di akhir sarapan hari ini saya akan memberi tips singkat supaya tidak mudah lupa. Begitu singkatnya tips ini sehingga kalian pasti akan selalu mengingatnya. Dan nanti tolong saya diingatkan seandainya saya lupa memberi tips singkat tersebut. Seorang karyawan suatu ketika ditanya oleh bos perusahaan tempat ia bekerja, apakah tugas yang lalu sudah dilaksanakan? Karyawan tersebut menjadi kebingungan, lalu bertanya pada diri sendiri, tugas yang lalu, tugas apa ya? Ia berusaha keras untuk mengingat, tetapi tetap tidak ingat. Berhubung tetap tidak ingat dan tahu bahwa bos itu selalu benar dan tidak pernah salah, maka karyawan tersebut kemudian meminta maaf kepada bosnya dan mengaku bahwa ia lupa. Bosnya lalu menjadi marah dan berseru, "Kok bisa lupa?" Karyawan tersebut secara spontan menjawab, "Namanya juga lupa, bos. Lupa itu kan tidak ingat." Mendengar jawaban yang sangat lugu tersebut, sang bos langsung tertawa. Rupa-rupanya sang bos maklum bahwa semua orang pasti pernah lupa. Karena lupa itu kan tidak ingat. Mungkin di antara kalian ada yang menyeletuk, "Betul itu Pak, saya juga sering lupa. Terutama ketika tiba waktunya membayar utang." Ya, kalau itu sih namanya bukan lupa, tetapi melupakan. Lupa dan melupakan adalah dua hal yang berbeda. Lupa itu berarti tidak ingat, sedangkan melupakan itu berarti tidak mau mengingat. Bedanya terletak pada ada atau tidak adanya unsur kesengajaan. Lupa itu jelas tidak sengaja, karena memang betul-betul tidak ingat. Sedangkan melupakan itu jelas sengaja,
karena ada ketidakmauan untuk mengingat. Daud bermazmur, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Kata lupakan jelas merupakan kependekan dari kata melupakan, yang di dalamnya ada unsur kesengajaan untuk tidak mau mengingat. Jadi ketika Daud mengajak semua pembaca mazmurnya untuk memuji Tuhan karena segala kebaikannya, pada saat bersamaan Daud juga memperingatkan mereka supaya jangan secara sengaja tidak mau mengingat segala kebaikan Tuhan. Selanjutnya, untuk memastikan semua pembaca mazmurnya tidak memakai istilah lupa sebagai alasan, maka Daud kemudian menjabarkan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan segenap umatnya, sehingga mereka ingat bahwa Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mazmur pasal 103 ayat 3-5. Daud juga mengingatkan semua pembaca mazmurnya bahwa Tuhan adalah pribadi yang maha baik dan patut dipuji segenap umatnya. Karena Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Mazmur 103 ayat 6-14. Sahabat-sahabat Kristus, Tuhan tidak pernah lupa siapa dan apa kita. Tuhan ingat bahwa kita ini adalah debu, yaitu debu tanah yang diberi hembusan napas hidup olehnya, sehingga menjadi manusia, makhluk yang paling mulia di atas muka bumi, dan yang diciptakan menurut gambarnya. Kejadian pasal 1 ayat 27 dan pasal 2 ayat 7. Sebagai debu tanah yang diberi hembusan napas hidup oleh Tuhan, maka hidup kita itu begitu singkat, yang hari-harinya oleh Daud diibaratkan seperti rumput, seperti bunga di padang yang berbunga tetapi kemudian tidak ada lagi ketika angin melintasinya. Mazmur 103 ayat 15 dan 16. Meskipun begitu singkat hidup manusia, tetapi Tuhan yang memberikan hembusan napas hidup itu tidak pernah melupakan manusia yang fana dan senantiasa mencurahkan kasih setianya yang kekal. Daud tanpa ragu bermazmur, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Mazmur 103 ayat 17-18. Sahabat-sahabat Kristus, ingatlah bahwa Tuhan selalu ingat dan tidak pernah lupa mencurahkan segala kebaikannya kepada kita, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, sudah seharusnya lah kita selalu mengingat dan tidak pernah melupakan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kemudian seperti Daud,
kita bersama-sama bermazmur. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sebagai penutup sarapan hari ini, tentu saja saya masih ingat janji saya untuk memberi tips singkat supaya tidak mudah lupa. Jadi bagi yang pelupa, segeralah mengambil kertas dan alat tulis untuk mencatat tips singkat ini. Supaya nanti atau lain kali bisa dibaca lagi sehingga tidak lupa. Saya tunggu. Semuanya sudah siap? Perhatikan baik-baik. Tips singkat supaya tidak mudah lupa adalah saya lupa. Sudahlah, lain kali saja kalau saya ingat. Kameranya jangan dimatikan dulu. Saya kan cuma bercanda. Kalau hanya tips singkat saja, saya pasti ingat. Karena meskipun saya sudah tua, saya tuh selalu ingat. Kecuali yang tidak ingat. Dengarkan baik-baik. Tips singkat supaya tidak mudah lupa adalah lupa lagi. Sudahlah.